Jadi di tahun 2019 saya kepikir untuk membuat mobil listrik. Kepikir. Gitu. Dan saya buat beneran, akhirnya mobil itu nggak jadi karena mendadak kita merasa sebenarnya waktu itu bukan mobil listrik, masih hibrid, masih campuran listrik dan ini. Setengah-setengah. Terus kita pikir kenapa nggak kita naik ke satu level? Jadi logikanya gini, ini buat klarifikasi teman-teman. Logikanya adalah semua benda berputar itu menghasilkan energi. Jadi misalnya ada dam, ada reservoir, ada bendungan, airnya turun ke bawah dikasih turbin. Ya. Maka turbin ini menghasilkan Kinetik ya. menghasilkan energi listrik. Energi kinetik ya. Kemudian Oke. Terus batu bara dibakar gitu ya. Kemudian menghasilkan uap dikasih turbin, dia memutar lagi turbin. Itu untuk energi ini. Sama reaktor nuklir juga menciptakan panas, menciptakan turbinnya menciptakan listrik. Nah, kita terpikir bahwa kalau ada benda yang bisa mutar gitu ya, terus kita tangkap dengan kumparan, ini harus menghasilkan listrik, tinggal dayanya berapa besar gitu ya. Ada di Indonesia itu alamnya dengan 130 sekian mineral, di Indonesia ada semua, termasuk namanya neodymium. Boleh cek deh sekarang nih. neodymium. Neodymium adalah magnet. Kalau 999, dia diputar itu dia jalan sendiri. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Nah begitu kita tangkap dengan kumparan kita dengan koper, tembaga, ternyata terjadi ledakan listrik gitu ya, ledakan listrik. Kita, wah menarik nih. Lalu kita patenkan. Sudah dipatenkan? Sebagai fast charging. Fast charging ini jadi kita tahu bahwa dunia ini memang akan lari ke baterai, tapi baterai yang dibutuhkan adalah charging yang cepat, gitu ya. Kalau Brother Helmi punya Tesla, untuk jalan 5 jam, Anda ngecharge 3 jam. Ya. Mungkin listrik di rumah tadinya 1 juta, tapi mendadak jadi 2 juta. Emang listrik mobilmu bayarnya 0, tapi listrik rumahmu masih pakai PLN. Betul. Gitu kan? Charging. Kalau kita sekarang jadi kayak free cost karena kita tidak berdasarkan sumber dari entah fosil oil, entah dari matahari, kita pakai fast charging. Nah, fast charging ini kita transfer ke baterai. Baterai inilah Dia menghidupkan untuk menghidupkan listrik di rumah. Jadi sebenarnya kita tuh karena masyarakat ini kan kadang-kadang ya namanya juga bosman, suka sensasi. Kita belajar dari Elon Musk lah. Ya. Tahu bosman jadi Elon Musk Indonesia, benar? Amin ya. Amin. Jadi apa yang diomongin akan living in Mars 5 tahun dia nggak kirim 1 orang pun ke Mars, benar nggak? Kita juga sama. 3 Tapi tahun barang itu udah ada. Barang itu Nah udah itu ada. pertanyaan aku, berarti energi terbarukan kita jadi nambah dong. Dari Jadi wave, dari gelombang laut, dari angin, dari dari air terjun. Dan ini tadi benda namanya untuk fast charging. Jadi kemarin Matahari. 10 November kita di Solo kita mendemokan. Nah, yang paling powerful adalah ada mobil-mobil kayak Ioniq, kayak Tesla yang biasanya cuma 3 jam, 7 menit kita charge keluar. Terus teman-teman yang pakai Grab itu kan motornya udah ada 100 di Solo yang sudah pakai ini, 2-3 datang 1 menit keluar, 1 menit keluar. Jadi kita fast charging. Itu kita patennya paten dunia. Kalau teman-teman nanti nanya nomor patennya, tak kasih screenshotnya bahwa ini bukan. Kita temenin dia, ntar dia pasti orang kaya banget nih. Iya. Nah, inilah akhirnya kita bilang bahwa oke, semua orang boleh berkompetisi di baterai. Tapi kita punya fast charging, ini yang strength-nya Enggak, kita balik ke mineralnya Indonesia ya. Oh, bendanya cuma 2 yang paling dominan. Kopernya harus 999. Yang Indonesia punya Cu itu? punya tembaga. Ya. Terus bendanya neodymium. Neodymium. Ini aku baru tahu. Ini udah masuk di 105 itu ya? Enggak. Unsur periode masuk. Jadi ini bukan thorium. Oh, thorium itu karena kita bahasa, kan saya nggak pernah declare thorium. Saya cuman ada teman kita dari UGM yang buat thorium, kita naikin hanya untuk awareness bahwa kita bisa pakai thorium, kita bisa pakai lithium. Karena tapi itu kan unsur baterainya. Jadi baterai itu pasti pakai lithium. Jadi either dia nikel, lithium, kobalt atau ferro, lithium, fosfat. Tapi kenapa masuk banyak sekali diserang ya? Sehingga jadi trending topik. Jadi gini, kita tahu bahwa orang menganggap
Gua nggak ngerti, kayaknya gua masuk top 5 kali ya. Kalau 3 doang kan Prabowo, Anies sama Oh, lu mau Ganjar. masuk top 5. Rambut lu Kayaknya- putihin dulu dong. Itu yang gue bilang tadi, mana Rambutnya chat putihin ini? dulu. Anyway, itu is a joke. Tapi gini, hater kita memang banyak karena buktinya hater yang dibayar oleh APBN itu resmi kan, ada TV-nya, ada ini segala macam. Yang si A nyerang 3 kali, si B memang by design. Tapi bagi kita adalah mereka mungkin perlu income juga ya. Sayang kalau nggak ada orang kayak Bosman, dia mereka ngeritik siapa bener? Mereka nggak ada income. Gue pikir oke lah kita pakai. Nah sebenarnya adalah mereka tuh sebenarnya men-challenge. Bagi gua negatif informasi kita dijelek-jelekin, it's good news. Oke. Yang jelek itu kalau no news. Kalau Iya. Bosman udah mulai tidak diberitain, Nggak nah berarti nggak ada yang diomongin, ya, cinta betul. gue gitu ya. Jadi kalau mau diomongin jelek, tetep Nggak ada masalah. Oke. Bad news, good news bagi kita bagus. Tapi itu energi baru banget, Oke, Pak. Aku lanjut. baru tahu loh. Aku Iya, nggak iya, pernah iya. dengar. Nah, nanti Keren. kita demoin, Iya. Jadi aku mengundang Mbak Koni, mengundang Brother Helmi ke markas aku di Solo, kita demoin. Kita bikinin acara aja. Boleh Saya direkam. kan IO. Boleh Event direkam. organizer, ini konsultan, ya kan? Iya, Advisor. boleh karena Ya. ujung-ujungnya kita memang berharap. Jadi di rumah nanti gini, brother. Di rumah kita kalau listrik kita misalnya katakanlah 3.300, kita 4.500 ini. Kita taruh baterai. Baterai itu nanti anggap kalau di charge jadi 100%. 3-4 hari kalau dipakai, dia turun sampai 20, kita datang charge lagi, dia naik lagi 100%. Tahu nggak dari tadi kenapa aku memperhatikan betul? Tahu nggak kesedihan aku yang paling besar itu adalah ketika TNI itu ternyata berutang besar sekali terhadap Pertamina untuk energi, untuk Energi. bayar semua Solar. bahan bakar, Ya. solar dan lain-lain. Nah maksud aku kalau ini memang kita di Solo kapan? Terserah Nah, kapan, karena begitu open kok itu. proven, wah pertama-tama yang kita bawa barang-barang ke Panglima ini, karena ini yang kan tadi aku bilang readiness itu sangat penting. Jadi kita mau punya apapun kalau dia nggak bisa bergerak buat apa? Salah satunya ini kan unsur yang paling penting kalau memang ini bisa dibuat. Kita bahkan udah punya, boleh kita contoh, perahu kapal, ininya full 100% pakai. Kan keren nanti frigate pakai- kita pakai itu. Jadi udah nggak pakai solar lagi. Oke. Nah, ini kita mau Oke. klarifikasi sama teman-teman bahwa Balik ke topik gitu, Oke. bahwa Kim Jong Un komit untuk membuat Korea Utara adalah negara dengan kekuatan nuklir nomor 1. Indonesia paling tidak harus nomor 2. Nomor 1 bila perlu. Ya We have tapi everything. kan udah duluan. Kim Jong Un udah lebih siap. Iyalah, kita Iya duluin kan? lagi lah, nggak apa-apa. Ya udah. We have everything, betul kan We ya? Jadi Mineral gini. kita punya semuanya. si Kim Jong Un itu orang yang menarik. Jadi dalam setahun ini belum pernah dalam sejarah sebelumnya dia meluncurkan lebih dari 20 titik 80 misil. 80 dari mulai 11 Januari. Iya. 12 Januari dan itu sudah sampai lewatin apa? Di wilayah Jepang tuh udah lewat di atasnya Jepang gitu. Dan ini ada apa gitu ya? Nomor 1. Pertanyaan kedua, cuannya dari mana nih Kim Jong Un Ya, bisa ya, punya ya, begitu? ya. Gitu loh. It's a big question. Terus ketiga, bahan baku dia dari mana? Inilah yang membuat Biden shock. Karena Korea Utara Yang dikira bangkrut itu ya? yang dikira bangkrut. Nggak pernah produksi 6 juga. bulan terakhir Betul. Ya. penyuplai senjata ke Rusia. Jadi dia udah di outsource karena saat ini perang Ukraina itu Amerika aja udah nggak ada stok saat ini. Rusia udah nggak ada stok. Terus kok Rusia Kok ada kemarin terus bisa gencar, berondong? iya. Dari mana nih barang? North Korea ternyata. Nah dari situlah sumbernya North Korea ada cuan. Ada lagi satu yang menarik. Ini boleh cek teman-teman dimanapun boleh cek. Biro 121. Biro 121 adalah Bukan divisi- 212 ya? Bukan. Coba jangan inget-inget lagi gitu ya. Oke, terus Biro terus. 121 adalah divisi khusus cyber army-nya dari tentara Korea Utara. The past 3 years, 2019, 2020, 2021 sudah ngehack lebih dari 3 billion cryptocurrency. Jadi dia ini punya hacker. Tahun 2010 divisi itu pertama dibikin, 2015 pertama action. Jadi the past Keren. 3 years dia ngehack. Karena itu sunset semua. Tahun 2022 kripto dirampokin sama dia, dihack. Divisi itu sangat powerful. Ada 100 orang yang dia create dan itu udah levelnya dunia. Makanya teman kita Bjorka, lo jangan-jangan produk korut nih. Jadi kita baru tahu bahwa
ternyata dia merampok kripto, dan kripto tadi kan Jadi di value-nya situ dolar. sumber kapitalnya. Yes. Kita lihat Korea Utara kan negara yang dikucilkan. Betul. Ya kan, tidak berproduksi. Ya kan, kalau Korea Selatan jual ini, jual ini, jual ini. Kita tidak jauh juga. Dia kan juga punya komoditi kan. Gimana negara ini bertahan ya di tengah dimusuhin superpower. Tapi ini menarik ya, semua orang yang pernah diembargo atau negara-negara embargo itu ternyata jadi lebih kuat kan? Yes. Coba lihat Iran, ya kan? Iran. Kemampuannya. Kemudian itu tadi Korea Utara. Korea Utara. Bahkan Jadi, dulu Afrika Selatan. apa kita mau minta diembargo aja nggak? Biar kesadaran betul-betul menggunakan semua sendiri kan? Aduh. Jadi itulah perlunya kita berdikari. Because Berdikari. we have everything. Kita punya resource, Sumber daya alam. kita punya people, Ya, Yes. people kita. kita punya orang-orang hebat juga gitu sebenarnya. Bener. Ya. Nyali aja kali yang belum ya. Enggak, kalau aku bilang juga nggak pede kali ya. Atau look down to our people juga ada tuh. Ya. Kelihatan kalau yang dari barat bagus. Menurut Yang- saya ada satu, Bu. Apa? We don't have solidity. Kita jadi topik baru nih soal itu. Kompak. Ini episode selanjutnya ya. Dan kita, ya ini sebenarnya kita ini kan contoh kekompakan. Emang gua nggak dimarahin orang. Satu table sama beliau, ngapain Bu Koni sama Pak Martin? Iya, Beneran? iya. Karena bilangin Pak Helmi ya jangan dong gitu kan. Iya. Tapi aku bilang di sinilah kita memperlihatkan itu. Perbedaan. Solidarity. Boleh perbedaan pendapat. Perbedaan itu malah menyatukan kita, bukan memisahkan kita, betul nggak? Setuju. Itu yang hebatnya dari konspirasi, Konspirasi, kontradiksi. kontradiksi.